Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami umat kepunyaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup, hari yang baru, yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani dan nikmati dalam segala berkat dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk disapa oleh Tuhan lewat firman-Mu, dihibur, dikuatkan, dimotivasi lewat pesan Tuhan buat kami dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada kesempatan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati juga umat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kami dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami boleh menyambut berkat firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Memang secara keseluruhan bagian ini karena terlalu panjang, saya membacanya cuma ayat 1 dan ayat yang kedua. Keluaran pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anakmu datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Saya ulangi ayat yang kedua. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan tema renungan firman Tuhan yang akan saya presentasikan atau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang hidup kita merupakan baju kebenaran, baju dalam tanda petik. Saya ulangi sekali lagi, hidup kita merupakan baju kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang baju atau pakaian merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang pertama kali melihat kita, selain wajah kita, tetapi juga pakaian yang kita kenakan. Sehingga dari pakaian itu juga merupakan salah satu hal yang berbicara tentang siapa diri kita dan apa profesi, apa pekerjaan yang kita lakukan. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, pakaian yang kita pakai atau yang kita kenakan merupakan salah satu hal yang pertama dilihat oleh orang lain, dan pakaian yang kita kenakan menjadi salah satu memperlihatkan tentang siapa saya, siapa Anda, dan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan.
Nah, dalam bacaan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dikatakan seorang imam merupakan seorang yang mewakili umat Allah di hadapan Allah, dan ia melakukan satu pelayanan upacara yang membawa kurban persembahan kepada Yahweh Elohim atau Tuhan Allah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini imam berfungsi atau bertugas sebagai seorang mediator, pengantara antara umat Israel dengan Yahweh Elohim. Dan imam bertugas atau berfungsi untuk melakukan upacara mempersembahkan kurban di hadapan Allah yang dibawa oleh umat Israel ke bait suci atau ke kemah suci. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang imam, maka pakaian yang dikenakan ketika melakukan aktivitas, melakukan ritual mempersembahkan kurban, itu tidaklah dilakukan dengan sembarangan. Imam tidak mengenakan pakaian yang biasa, ya, tetapi ada pakaian khusus yang harus dikenakan oleh imam ketika dia melaksanakan tugasnya, melakukan fungsinya untuk menjadi mediator, pengantara antara Allah dan Israel, teristimewa ketika dia mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan. Yang membuat pakaian imam adalah seorang ahli. Pembuat pakaian imam itu tidak semua orang bisa melakukannya, tapi seorang ahli yang dipenuhi oleh Roh Allah. Kita bisa baca dalam ayat yang ketiga dari Keluaran pasal yang ke-28, dikatakan demikian. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bukan saja serius memperhatikan hidup dari para imam. Allah bukan saja serius memperhatikan kurban yang dipersembahkan kepada Allah oleh para imam, tetapi Allah juga sangat serius memperhatikan pakaian yang dikenakan oleh para imam. Sehingga pakaian dikenakan oleh para imam itu dikerjakan oleh orang yang dipenuhi dengan roh keahlian yang dianugerahkan oleh Allah baginya untuk mengerjakan pakaian imam, dan pakaian itu harus dikhususkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mengaruniakan sebuah keahlian supaya bisa mengerjakan baju untuk para imam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada rincian penting dalam komponen pakaian imam, yaitu baju efod. Baju efod berbentuk seperti celemek, ya, yang dikalungkan di dada imam ketika bertugas melayani. Jadi efod itu dikalungkan ketika imam itu melakukan tugas mempersembahkan kurban, melayani Tuhan dan umat. Nah, di setiap bahu diukir 6 nama dari suku-suku Israel, ya. Jadi sebelah kiri 6, sebelah kanan 6, karena Israel punya 2 suku. Nah, hal ini berarti bahwa seorang imam ketika menghadap Allah, dia mewakili seluruh bangsa Israel, yaitu 12 suku, dan memikul beban mereka di hadapan Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, imam megang tugas yang sangat besar. Imam tidak melayani hanya untuk sukunya, tetapi imam bertugas untuk melayani, mewakili 12 suku Israel, mewakili seluruh Israel di hadapan Tuhan. Nah, baju efod juga berhiaskan emas, ya.
dan dibuat dari kain ungu yang mirip dengan warna kemah suci. Ya. Hal ini menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel dan bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat pilihannya. Diperlihatkan melalui pengukiran ke-12 nama suku itu pada batu mulia yang tidak dapat dihapus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa 12 nama suku Israel itu ditulis pada batu mulia. Dan tentu tujuannya ialah tidak mudah terhapus atau tidak mudah terhilang. Kemudian komponen kedua adalah tutup dada yang menunjukkan pentingnya jabatan imam. Jadi ada penutup dada dari baju imam itu. Nah, tutup dada itu menjadi tempat penyimpanan undian kudus, yaitu Urim dan Tumim. Letaknya di atas jantung, mengingatkan bahwa keadilan dimulai dari Allah dan Allah memiliki otoritas dan kuasa untuk mengadili bangsa Israel. Jadi posisi Urim dan Tumim itu ada terletak di atas jantung, ya, di atas jantung. Dan ini menjadi satu simbol yang mengingatkan para imam tentang keadilan, ya, yang bersumber dari Allah, dan Allah punya otoritas baik terhadap imam maupun terhadap jabatan imam, bahkan terhadap pelayanan imam. Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat di dalamnya. Sehingga para imam tidak melakukan pelayanan dengan sembarangan. Dia harus melakukan pelayanan dengan seadil-adilnya. Karena jantung, di atas jantungnya itu ada Urim dan Tumim sebagai simbol dari keadilan yang berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, patam yang bertuliskan kudus bagi Allah diikat pada dahi para imam. Ya, diikat pada dahi para imam. Menjadi pengingat bagi imam untuk menguduskan dirinya sebelum melayani Allah maupun sebelum menguduskan umat. Di sini menjadi sangat serius lagi bahwa imam betul-betul ketika akan melakukan pelayanan di kemah suci, maka imam harus betul-betul menjaga kebersihan dan kekudusan hidupnya. Sehingga di sini para imam betul-betul harus sungguh-sungguh menjaga agar hidupnya pantas, layak untuk dipakai oleh Allah melakukan tugas sebagai imam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena imam besar kita bukan lagi manusia seperti Harun yang banyak cacat celanya, seperti halnya manusia biasa lainnya. Tetapi kita punya Tuhan Yesus, yaitu imam besar yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Yesus Kristus adalah imam besar kita, imam agung kita, yang begitu sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Dia tidak berdosa dan tidak melakukan dosa. Sehingga melalui Yesus Kristus, kita memiliki keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Allah tanpa ada ketakutan akan ditolak atau dimurkai. Kenapa? Karena darah Yesus, darah anak domba Allah, menguduskan kehidupan kita, membersihkan seluruh kehidupan kita. Sehingga darah Yesus menjadi baju kebenaran yang kita kenakan di hadapan Tuhan Allah kita. Sehingga ketika kita datang menghampiri, masuk ke ruang kudus Allah oleh darah anak domba, maka kita selalu diterima dan disambut oleh Bapa Surgawi kita. Karena semua dosa kita, semua kejahatan kita sudah diselesaikan oleh Kristus
di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat, sebagai pengikut Kristus yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka baju kehidupan kita adalah baju kebenaran. Kebenaran dalam kata-kata kita harus kita nyatakan. Kebenaran dalam perbuatan-perbuatan kita harus kita lakukan. Kebenaran dalam sikap-sikap kita harus kita tunjukkan kepada orang. Karena memang kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai dengan saat ini kita masih mengenakan baju kebenaran sehingga orang lain melihat hidup kita benar adanya? Ataukah kita sedang berada pada zona di mana kita berada pada situasi abu-abu? Sulit bagi orang untuk melihat Yesus, sang sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Terlalu banyak kompromi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menyatakan kebenaran secara langsung. Kita tidak lagi menyatakan dalam sikap-sikap kita kebenaran. Bahkan dalam perbuatan-perbuatan kita, kita tidak lagi melakukan kebenaran. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini sedang berusaha untuk menarik kita. Bukan lagi mengenakan baju kebenaran, tapi mengenakan baju kemunafikan. Baju kepura-puraan. Sehingga dunia tidak melihat kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di media sosial, orang begitu bagus mengungkapkan kalimat-kalimat yang berkesan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak menjalankan seperti yang dia lakukan di media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, harusnya kehidupan kita itu mengenakan baju kebenaran, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan yang kita lakukan. Seolah-olah kita punya pribadi ganda. Di dunia nyata kita hidup beda dengan dunia maya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sama seperti para imam, maka Anda dan saya adalah imam-imam Allah dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita adalah imam-imam Allah yang berfungsi untuk mempersembahkan kurban, yang mendamaikan kita dengan keluarga kita dengan Allah kita. Makanya dalam 1 Petrus, saya akan baca buat kita sebagai ayat terakhir. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya ulangi ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah imam di hadapan Tuhan. Dan sebagai seorang imam, kita adalah pengantara yang mempersembahkan kurban syukur kita di hadapan Tuhan bagi diri kita dan bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengenakan pakaian seperti yang dikenakan oleh para imam dalam perjanjian lama. Dan baju kebenaran kita yang kita kenakan adalah kebenaran Yesus Kristus.
Oleh karena itu, biarlah kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di mana Yesus telah meninggalkan teladan yang sempurna bagi kehidupan kita. Kita harus mengikuti jejak-jejak yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang telah diwariskan, ditinggalkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita berusaha, berjuang untuk menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Memang kita belum sempurna, tetapi kita harus berusaha. Ada Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup dalam segala kebenaran. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, dan terus memotivasi kita untuk mengenakan baju kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang melawat kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami merupakan baju kebenaran yang dilihat oleh banyak orang. Kami harus sungguh-sungguh mengenakan baju kebenaran karena tugas dan fungsi kami sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai imam-imam Allah, imamat-imamat yang rajani, yang Tuhan mau supaya kami menjalankan tugas dan fungsi kami. Dan oleh karena itu kami harus mengenakan baju kebenaran agar pelayanan kami, aktivitas kami, tugas-tugas kami lakukan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami hidup dan melakukan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami pada hari ini. Mari Tuhan Engkau tolong, sehingga semua yang kami lakukan, biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini, di minggu pertama bulan April tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan menolong kita. Selamat beribadah, selamat melayani. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Dan shalom untuk kita semua. Amin.